Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya Putri Yohana Paruhusit. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang PSO atau Particle Swarm Optimization. PSO merupakan metode metaheuristik yang pencarian solusinya itu berdasarkan pada populasi dari kawanan burung, kawanan ikan, di mana populasi ini memiliki individu yang dapat mempengaruhi individu lainnya. Kawanan ini diasumsikan mempunyai ukuran tertentu dengan setiap partikel posisi awalnya itu terletak di suatu lokasi yang acak dalam ruang multidimensi. Setiap partikel itu diasumsikan memiliki dua karakteristik, yaitu posisi dan kecepatan. Dan setiap partikel ini bergerak dalam ruang atau space tertentu dan mengingat posisi terbaik yang pernah dilaluinya. Setiap partikel ini memiliki nilai fitness yang harus dievaluasi untuk setiap generasi berdasarkan local base dan global base, yang merupakan pengalaman dari setiap partikel dalam menghasilkan solusi terbaiknya. Pada penyelesaian PSO ini, terlebih-lebih kita harus mengetahui langkah-langkah atau algoritmanya, di mana algoritma ini memiliki parameter, diantaranya yaitu yang pertama jumlah dari partikelnya atau number of particles. Yang kedua ada bobot inertia atau inertia weight. Terus yang ketiga faktor pembelajarannya atau learning factors. Terus yang keempat ada dimensi partikel, dan yang kelima adalah kecepatan atau velocity-nya. Oke, sekarang kita masuk kepada contohnya. Di sini sudah ada nilai fx sama dengan x kuadrat, di mana 0 lebih kecil daripada x dan x lebih kecil daripada 4. Nah, kita akan menggunakan metode PSO untuk penyelesaian dalam mencari solusi minimumnya. Nah, dengan parameternya ada n, di mana jumlah partikelnya ada 3. Lalu yang kedua, C1 dan C2-nya sama-sama dengan 1. Nah, ini menunjukkan koefisien akselerasi kognitif dan sosial. Lalu yang kedua, R1 sama dengan 2 dan R2-nya sama dengan 3. Nah, R1 dan R2 ini merupakan bilangan acak untuk memperbarui kecepatannya. Lalu X1 dalam kurung 0 sama dengan 2. Lalu X2 dalam kurung 0 sama dengan 3. Dan X3 dalam kurung 0 sama dengan 4. Dan X4 dalam kurung 0 sama dengan 1. Nah, X1 sampai X4 ini merupakan posisi awal dari partikelnya. Lalu kita masuk kecepatan awalnya partikelnya itu yang ditunjukkan melalui V1 sama dengan V2 sama dengan V3 yang sama-sama dengan 0. Nah, setelah itu kita akan melakukan literasinya. Yang pertama, kita harus menentukan nilai dari fx-nya untuk setiap partikelnya. Nah, tadi kita sudah mengatakan bahwa nilai partikelnya ada 3. Dan untuk literasi yang pertama ini, kita akan mengupdate posisi partikelnya. Yang pertama itu X1 dengan rumus T tambah 1 sama dengan XI dalam kurung T tambah VI dikalikan dengan T ditambah 1. Lalu yang kedua, kita akan melakukannya, memasukkannya dalam angka-angka yang sudah tertera. X1 dikali 1 sama dengan 2 ditambah 0 sama dengan 2. Lalu yang kedua, X2 dikalikan dengan 1 sama dengan 3 ditambah 0 sama dengan 3. X3 dikalikan 1 sama dengan 4 ditambah 0 sama dengan 4. Setelah melakukan update posisi terbaik, sekarang kita masuk kepada evaluasi fungsi objektifnya. Dengan rumus fx sama dengan x kuadrat. Sekarang kita memasukkan nilainya. Fx
di mana X-nya tadi sama dengan X1, maka Fx1 dikalikan 1 sama dengan 2 kuadrat, sama dengan 4. 2 kuadrat adalah 4. Fx2 dikalikan 1 sama dengan 3 kuadrat, yaitu 9. Fx3 dikalikan 1 sama dengan 4 kuadrat sama dengan 16. Lalu setelah melakukan itu, kita akan mengupdate posisi terbaiknya. Sekarang kita masukkan nilainya, di mana dengan hasil memasukkan nilai ini kita memperoleh 2, 3, dan 4. Setelah melakukan p-base-nya tadi atau posisi terbaiknya, position base-nya, sekarang kita akan mencari global base-nya. Nah, global base-nya ini dengan rumus seperti yang sudah ada di sini. Sekarang kita memasukkan untuk mencari global base-nya. Nah, kita masukkan angka 2, 3, dan 4, di mana minimal dari 2, 3, dan 4 ini adalah 2. Setelah mendapatkan global base-nya, sekarang kita update kecepatan partikelnya dengan rumus berikut ini. Oke, setelah itu kita memasukkan angka-angka yang sudah tertera yang kita dapatkan tadi untuk mendapatkan kecepatan partikelnya. Nah, setelah memasukkan angka-angkanya, sekarang kita mendapatkan hasil dari kecepatannya. Ada 0, -3, dan -6. Nah, teman-teman, langkah-langkah ini bisa diteruskan untuk mencari literasi kedua, ketiga, dan keempat. Tetapi ingat, kita harus melakukan sesuai dengan algoritma yang kita lakukan dalam mencari literasi yang pertama tadi. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.